Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Majelis Jemaat mengucapkan selamat berbakti dalam ibadah online. Tuhan memberkati kita. Hari ini kita memasuki Minggu Advent ketiga, dan kebaktian pada hari ini dilayani oleh Pendeta Suhud Setiowardono. Kiranya pelayanannya menjadi berkat bagi kita semua. Seluruh ibadah pada masa Raya Natal 2020 akan diadakan secara online, dan semua informasi mengenai penyelenggaraan ibadah-ibadah Natal akan disampaikan melalui Warta Jemaat dan WhatsApp grup wilayah. Mohon jemaat maklum. Mari kita terus berdoa semoga pandemi ini cepat berakhir sehingga kita bisa kembali beribadah di gereja. Kebaktian malam Natal dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 24 Desember 2020, pukul 20 WIB, diadakan secara online. Berikutnya kebaktian Natal dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 25 Desember 2020 pada pukul 8.00 WIB, diadakan secara online. Kemudian kebaktian tutup tahun dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 31 Desember 2020 pada pukul 20.00 WIB, diadakan secara online. Dan kemudian kita akan melaksanakan kebaktian tahun baru yang akan diadakan pada hari Jumat, tanggal 1 Januari 2021 pada pukul 08.00 WIB, diadakan secara online. Demikian Warta Jemaat yang dapat kami sampaikan. Warta selengkapnya dapat dibaca di Warta Jemaat yang sudah dibagikan melalui koordinator wilayah masing-masing. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dimanapun kita berada dan beribadah, marilah kita bersama-sama menyalakan lilin Advent ketiga sambil berharap dan berseru. Sinarilah kami ya Allah, Sang Sumber Sukacita, sebab terang-Mu menghalau kegelapan dunia, merobohkan ego yang melukai kepentingan bersama, membawa sukacita yang kekal dan abadi. Yesus, terang-Mu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus, terang-Mu pelita hatiku, biar selalu ku sambut cinta-Mu. Yesus, terang-Mu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus, terang-Mu pelita hatiku, biar selalu ku sambut cinta-Mu. Yesus, terang-Mu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus, terang-Mu pelita hatiku, biar selalu ku sambut cinta-Mu. Marilah kita menyambut datangnya Sang Terang dengan membuka hati dan diri kita, melapangkan jalan bagi Sang Raja Maha Mulia. Kapura mula
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Beserta saudara. Silakan duduk. Saudara-saudara yang terkasih, pada hari ini kita memasuki Minggu Advent ketiga. Dalam tradisi gereja, Minggu Advent ketiga adalah Minggu Gaudete atau Minggu Sukacita. Kita memaknai bahwa dalam penantian akan kedatangan Tuhan Yesus Kristus ada sukacita dan harapan. Dia yang kita nantikan kedatangannya memberikan damai dan kelegaan. Dalam keagungan dan kemuliaannya, Dia memberikan rahmat dan karunia. Karena itu, sebagai insan ciptaan Allah, kita diajak untuk merendahkan hati, memendam hasrat dan keinginan, untuk mementingkan dan memuaskan diri. Sebab hanya Tuhanlah yang patut dipermuliakan, dan kita direngkuh dalam naungan kemuliaannya. Sudahkah kita menyatakan kemuliaannya melalui kata dan perbuatan kita sehari-hari? Marilah kita merenungkannya dalam kerendahan. Ya Allah yang agung dan mulia, Engkaulah sumber kehidupan seluruh makhluk di bumi. Juga kami manusia yang Engkau jadikan. Rahmat dan anugerah-Mu sungguh memberi kehidupan. Sebagai insan yang rapuh dan lemah, kami memohon penyertaan dan kuasa-Mu. Sebab kadangkala kami terjatuh dalam dosa dan kesalahan, memuaskan keinginan, menonjolkan eksistensi diri dan mementingkan kepentingan diri sendiri. Itu semua kami lakukan tanpa menyadari bahwa semua yang ada dalam hidup kami berasal dari-Mu. Ya Allah, sentuhlah hati kami dengan kasih-Mu yang besar, agar kami mampu melihat kemuliaan-Mu. Perkenankanlah kami untuk ada dan tinggal di dalam kemuliaan-Mu, sehingga karya perbuatan kami mencerminkan keagungan-Mu. Melalui Tuhan Yesus kami memohon. Kasihani kami ya Tuhan. Jemaat diundang bangkit berdiri. Kini kita dengarkan berita anugerah Allah dari Mazmur 116 ayat 5 sampai dengan 7. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Putri Sion nyanyilah, soraklah Yerusalem, mari sambut Raja.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama berdoa, saudaraku. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur waktu terus berjalan dan pada minggu-minggu ini kami berada dalam bulan Desember, di mana kami juga boleh ada dalam masa Advent menjelang Natal. Tuhan, dalam situasi pandemi COVID-19 yang berjalan kadang begitu cepat, namun kadang kami merasakan begitu lambat. Kami tetap ingin mengalami sukacita dari Tuhan, karena pemeliharaanmu tetap ajaib adanya, kasih setiamu tetap ada dan tidak pernah meninggalkan kami. Bapa Surgawi, pada saat ini kami bersama-sama membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, berbicaralah kepada setiap umat-Mu dimanapun mereka berada, supaya melalui pemberitaan firman seperti hari ini kami dikuatkan, kami diteguhkan, kami ditegur, sekaligus hidup kami semakin berpadanan dengan firman Tuhan. Terima kasih. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita menyiapkan bacaan kita dari Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-8, dilanjutkan ayat 19 sampai dengan 28. Yohanes pasal 1 ayat 6 sampai dengan 8, diteruskan ayat 19 sampai dengan 28. Saya bacakan demikian, saudara-saudara. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Ayat 19, saudara-saudara. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dan dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu siapakah engkau? Elia?" Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau, sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami? Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Saudaraku, demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah saudara dan saya yang bersedia mendengarkan firman Allah, sekaligus yang bersedia memeliharanya. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita yang berproses supaya hidup kita semakin mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebuah pertanyaan sederhana, saudara-saudara. Apa ukurannya kalau seseorang itu dikatakan sukses atau hebat? Ya, pertanyaan sederhana untuk direfleksikan oleh setiap saudara dan saya. Apa ukurannya kalau seseorang itu boleh dikatakan dia sukses atau hebat? Kalau kita merujuk ke belakang, saudara-saudara, zaman itu terus berubah. Ukuran manusia dikatakan hebat atau sukses itu juga tidak sama dari waktu ke waktu, dari zaman ke zaman. Tahun 60 sampai 70-an barangkali saudara-saudara, mobil atau motor itu barang yang langka. Kalau orang punya sepeda saja saudara-saudara, orang itu sudah dikatakan hebat. Tahun 70-an, tahun 80-an saudara-saudara, sudah ada motor. Kalau orang namanya punya motor peletuk, saudara-saudara. Kenapa namanya motor peletuk? Karena suaranya peletuk-peletuk gitu ya. Dikatakan orang itu sudah kaya. Apalagi kalau bisa punya motor Vespa, mohon maaf saya menyebut merek. Zaman itu wah, orang itu sudah mengaguminya, saudara-saudara. Tahun 80-an, kalau orang bisa punya mobil, mobilnya tidak sehebat mobil saat ini, saudara-saudara. Orang lebih mengingatnya namanya mobil tronton. Kenapa? Suaranya tong 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 karena memang pistonnya cuma 2, saudara-saudara ya. Sehingga suaranya seperti sepeda motor. Orang sekampung sudah bisa terkagum-kagum, saudara-saudara. Saya jadi ingat pada waktu saya kecil, saudara-saudara, ketika saya masih SD, kalau ada orang punya TV itu sudah menjadi bahan pembicaraan orang satu kampung karena yang punya TV satu orang satu kampung datang melihat di rumahnya rame-rame. Ketika saya sudah bekerja, saudara-saudara, waktu itu baru mulai ada selular pun. Kalau di sebuah gedung perkantoran ada orang turun dari mobil sambil menenteng handphone, saudara-saudara, semua orang melihatnya dengan kagum yang luar biasa, saudara-saudara. Nah, saya mau meloncat, saudara-saudara. Kalau begitu, kalau itu zaman itu kehebatannya seperti itu, saudara-saudara. Kalau zaman ini, apa ukurannya orang dikatakan hebat, saudara-saudara? Zamannya zaman digital. Kita mungkin punya persepsi yang berbeda, kita mungkin bisa punya kesimpulan yang tidak sama satu dengan yang lain, saudara-saudara. Tapi setidaknya saya memiliki satu ukuran. Saat ini, zaman digital ini, orang itu dikatakan hebat, saudara-saudara, kalau dia punya akun medsos, media sosial, dan dalam akunnya itu memiliki banyak pengikut. Dan orang banyak memberikan dia like, memberikan jempol, maka orang itu dikatakan hebat. Sehingga akhirnya saudara-saudara banyak orang berlomba-lomba, apakah itu orang biasa, apakah itu orang kaya untuk memiliki akun media sosial. Sehingga semakin banyak pengikutnya maka orang akan dikatakan hebat, itu ukurannya sekarang. Walaupun belum tentu sama kesimpulannya. Tapi paling tidak itu gambaran sekarang, saudara-saudara. Bahkan yang menyedihkan ada orang yang demi untuk sebuah pengakuan kadang harus menyebarkan gambar atau gambar bersuara atau video yang sebetulnya tidak layak dibagikan sehingga menjadi persoalan dan kadangkala orang itu berakhir bertemu berurusan dengan aparat pemerintah, aparat kepolisian. Hanya untuk sebuah status gitu ya. Supaya diakui orang. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat ini, hari ini, dalam Minggu Advent yang ketiga, saudara-saudara, kita diajak menghayati sebuah tema, bukan aku melainkan dia. Saya ulangi ya, bukan aku melainkan dia. Saya mengajak kita semua, saudara-saudara, untuk kembali mengasah diri, menyelaraskan diri, hidup kita ini dengan firman Tuhan. Dan saya ingin mengajak kita untuk melihat dua penekanan sederhana sebagai orang Kristen. Kita belajar dari seorang Yohanes Pembaptis, saudara-saudara. Orang yang sebetulnya saat itu sangat populer, punya banyak pengikut, saudara-saudara. Orang datang kepadanya mendengarkan dia berbicara. Bahkan mereka mau dibaptis, orang rame-rame mendatangi Yohanes Pembaptis. Sangat mudah untuk
Yohanes Pembaptis untuk mendeklarasikan diri menjadi orang penting pada saat itu. Tetapi Yohanes Pembaptis tidak seperti itu. Dia ingat akan panggilan hidupnya sebagai utusan Tuhan. Sekalipun dia diagungkan orang, tetapi dia tetap merendahkan diri. Dan sesuai dengan tema hari ini, Yohanes merujuk bukan aku, melainkan dia, saudara-saudara. Nah, saudaraku, dua pesan sederhana dari firman hari ini. Yang pertama, saudara, mari saudara kita belajar menjadi orang yang hebat di mata Tuhan, bukan manusia. Saya ulangi, setiap kita orang Kristen, kalaupun kita ingin menjadi orang yang hebat, mari saudara-saudara ukurannya bukan hebat dilihat oleh manusia, tetapi memproses supaya kita menjadi orang-orang yang hebat di mata Tuhan. Walaupun saudara-saudara hebat di mata Tuhan itu bisa sinkron di mata manusia, tetapi tidak selalu demikian. Ya. Ketika dikatakan hebat di mata Tuhan, maka kita harus mengasah apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan harus selalu didasari semata-mata hanya untuk Tuhan. Ya, tidak penting itu diakui manusia atau tidak penting. Tetapi yang paling penting diuji saudara-saudara, apakah ini berkenan kepada Tuhan atau tidak. Melupakan kebanggaan diri dan sebagainya. Kita jadi ingat sebuah lagu sekolah minggu saudara-saudara. Yang bunyinya begini, dia harus makin bertambah gitu ya. Ku harus makin berkurang. Siapa yang harus bertambah? Tuhan Yesus. Siapa yang harus semakin berkurang? Saudara dan saya. Seringkali kita lupa, saudara-saudara, kita menjadi orang Kristen, kita ikut-ikutan aliran arus dunia, kita ingin menjadi hebat seperti orang dunia. Tidak, lagu sekolah minggu ini mengingatkan. Dia yang harus semakin besar, dia yang harus semakin bertambah, dia yang harus semakin hebat supaya namanya dipermuliakan. Dan kita harus semakin mengecil dan merendah. Kalimat berikutnya, saudara-saudara, nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Saudara, lagu sekolah minggu ini liriknya sangat sederhana. Tetapi di dalamnya syarat dengan nilai-nilai yang agung walaupun sering diabaikan, sering dilupakan oleh saudara dan saya. Kira-kira itu menjadi pesan yang menguatkan pesan yang pertama hari ini. Menjadi orang hebat di mata Tuhan bukan manusia. Tuhan yang harus dimuliakan, kita belajar merendahkan diri. Kita juga boleh belajar dari Rasul Paulus, seorang rasul hebat saudara-saudara. Nama yang luar biasa yang dicatat dalam Alkitab seperti juga Yohanes Pembaptis. Kalimatnya di dalam 1 Tesalonika 2 ayat 6 saudara-saudara. Kami tidak pernah mencari pujian dari manusia, kata Rasul Paulus. Baik dari kamu maupun dari orang-orang lain, sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Kurang apa seorang Rasul Paulus, saudara-saudara? Dia bekerja luar biasa, dia dikenal banyak orang, pelayanannya diakui oleh banyak orang, tetapi semata-mata pekerjaannya adalah untuk memuliakan Tuhan, untuk memberitakan Injil, bukan mencari pengakuan. Jadi saudaraku, kalau saudara dan saya sebagai orang Kristen dikatakan hebat, kita tidak mencari pengakuan manusia. Tetapi yang harus kita proses adalah kita harus belajar merendahkan diri dan memuliakan Yesus. Matius 23 ayat 12 juga menegaskan, barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan oleh Tuhan dan manusia tentunya, saudara-saudara. Itu pesan yang pertama, saudaraku. Bisakah kita fokus untuk tidak lagi mencari pengakuan manusia? Bisakah kita fokus untuk selalu menguji apa yang saudara pikirkan, katakan dan lakukan, apakah ini memuliakan Tuhan atau tidak? Tidak penting apakah kita dipuji oleh orang atau tidak. Tidak penting apakah kita ini dicela orang atau tidak. Tetapi penting kalau yang saudara kerjakan itu berkenan dan memuliakan Tuhan. Itu akan disebut sebagai hebat di mata Tuhan. Pesan yang kedua, saudaraku, sangat sederhana.
Fokus bekerja dan berkarya yang memberi dampak bagi kehidupan. Saya ulangi, menjadi orang Kristen, tugas utamanya adalah bekerja, berkarya, supaya apa yang dikerjakan itu memberi dampak bagi kehidupan. Seperti apa yang dikerjakan oleh Yohanes Pembaptis hari ini. Seperti juga apa yang sudah dikerjakan Rasul Paulus, sehingga apa yang dia lakukan ditinggalkan dalam bacaan kitab suci kita, saudara-saudara. Saudara mungkin pernah ingat nama Tenzing Norgay, seorang Sherpa. Apa itu Sherpa? Pemandu pendaki gunung. Dia seorang dari Nepal, saudara-saudara. Tugas dia hanyalah seorang Sherpa, memandu orang untuk mendaki gunung. Ketika ada Edmund Hillary yang pada waktu ingin menaklukkan Gunung Everest, saudara-saudara, Sherpa Tenzing Norgay itu mendampinginya. Dia berjalan di depan Edmund Hillary. Sampai akhirnya ketika sudah sampai di puncak, maka dia memberi kesempatan kepada Edmund Hillary. Dan Edmund Hillary pada tanggal 29 Mei tahun 1953 tercatat dalam sejarah sebagai orang pertama yang bisa menaklukkan Gunung Everest. Saudara-saudara, kalau tidak ada Tenzing Norgay, kita percaya Hillary tidak bisa sampai ke atas Gunung Everest karena Tenzing Norgay lebih tahu tentang Everest daripada Hillary. Tetapi yang patut dicatat dalam cerita ini, kenapa bukan Tenzing Norgay yang dicatat sebagai orang yang pertama kali mencapai Everest? Karena tugas dia adalah melayani seorang pendaki gunung untuk mencapai puncak itu, saudara-saudara. Tapi Tenzing Norgay tetap dicatat, dia menjadi seorang Sherpa yang hebat, yang menjadikan Edmund Hillary bisa menaklukkan Gunung Everest. Saudara-saudara, pesan ini hendak mengingatkan, mari kita fokusnya bukan status yang melekat pada diri saudara dan saya. Mari kita fokus apapun kita, apapun pekerjaan kita, apapun yang dipercayakan Tuhan kepada saudara dan saya, itu harus menjadi karya yang membangun kehidupan bagi sesama saudara dan saya. Dan dalam pesan ini kita diingatkan untuk tidak mudah membandingkan diri kita dengan orang lain. Bahkan mengukur keberadaan kita dengan keberadaan orang lain. Orang lain hebatnya seperti ini, aku pun juga harus seperti itu. Orang lain pekerjaan ini, saya pun juga kalau bisa seperti mereka. Tidak, saudara-saudara. Tuhan mempercayakan kepada setiap saudara dan saya berbagai macam status pekerjaan yang berbeda-beda. Dan melalui apa yang Tuhan titipkan bagi saudara dan saya, saudara bisa menjadi orang yang berkarya dan berdampak bagi kehidupan. Dalam hal ini saudara-saudara kita diingatkan bukan untuk mencari popularitas. Ketika kita berkarya bukan untuk mencari pujian, tidak mencari status atau tidak mencari penghormatan. Tetapi yang kita lakukan semata-mata untuk membangun kehidupan. Saya ingin mengutip sebuah narasi yang ditulis oleh Martin Luther King. Dalam bahasa Inggris saya bacakan, saudara-saudara. If man called to be a street sweeper, he should sweep street as Michelangelo painted, or Beethoven composed music, or Shakespeare wrote poetry. He should sweep streets so well that all the hosts of heaven and earth will pause to say, he lived a great street sweeper who did his job well. Saudara tahu artinya apa, saudara-saudara? Mohon maaf kalau bahasa Inggris saya tidak terlalu bagus. Kenapa saya katakan ini supaya saya tidak, kalau nanti terjemahannya salah saudara bisa perbaiki. Kira-kira terjemahannya begini, saudara-saudara. Seandainya pun ada seorang manusia yang ditakdirkan untuk menjadi seorang tukang sapu jalan, tukang penyapu jalan. Ya, kalimat berikutnya terjemahannya kira-kira begini. Hendaklah dia menyapu jalan sedemikian rupa sesempurna Michelangelo ketika melukis. Michelangelo itu pelukis yang hebat, saudara-saudara. Atau seindah Beethoven ketika menciptakan musiknya. Sudah diakui karya-karyanya, saudara-saudara. Atau seagung Shakespeare ketika dia menuliskan puisi-puisinya. Mudah-mudahan saudara tahu nama ini, saudara-saudara, seorang penulis puisi yang hebat. Kalimat berikutnya kira-kira begini.
Dia harus menyapu jalan dengan begitu baiknya, sehingga semua orang di langit dan di bumi ini akan berhenti dan mengagumi dedikasi dan karyanya. Dan mereka mengatakan, di sini ada seorang tukang sapu jalan yang mengerjakan semua pekerjaannya dengan luar biasa. Saudara, ini sebuah narasi yang menurut saya luar biasa. Profesi penyapu jalan boleh diganti apa yang Tuhan percayakan kepada saudara. Apakah kita ini seorang karyawan? Apakah kita ini mungkin hanya seorang ibu rumah tangga, kata saudara? Jangan katakan hanya, ya. Kita mungkin hanya seorang yang menurut saudara sering menggunakan kata hanya, yang dimana kata hanya itu membatasi ruang lingkup kita, keterbatasan kita, ketidakhebatan saudara dan saya. Tetapi saya ingin ingatkan saudara-saudara, mari kita hayati, kita kerjakan apa yang Tuhan titipkan, yang Tuhan percayakan melalui apa yang ada pada saudara dengan sebaik-baiknya, dengan sesempurna mungkin. Sehingga melalui apa yang kita kerjakan seperti penyapu jalan tadi, seluruh penghuni sorga dan di bumi melihat. Di sini bisa diganti, ada seorang karyawan yang bekerja dengan sangat baik. Di sini ada seorang manajer yang bekerja dengan sangat baik. Di sini ada seorang ibu rumah tangga yang mengerjakan tugas pelayannya dengan sangat sempurna. Dan seterusnya, dan seterusnya. Baik saudara-saudara, mungkin ada pertanyaan sederhana dari kita. Kalau begitu Pak Pendeta, bolehkah kita update status medsos? Balik lagi ke situ saudara-saudara ya. Silahkan diuji sendiri saudara-saudara. Jika ketika mengupdate medsos tujuannya supaya dikomentari, dipuji, diberi jempol, di like sebanyak-banyaknya, maka layaklah itu dievaluasi oleh saudara dan saya di zaman ini saudara-saudara. Tetapi saudara-saudara, ketika kita ada di media sosial, karena kita juga dipanggil untuk mewarnai sesama kita, menjadi terang maupun garam dalam segala kekurangan dan kelebihan saudara dan saya, maka itu bukan sesuatu yang dilarang tentunya bagi saudara dan saya. Mari kita uji saudara. Selamat menghayati tugas panggilan setiap saudara dan saya. Bukan saudara dan saya, tetapi Dia yang harus dimuliakan dalam hidup saudara dan saya. Seperti Yohanes Pembaptis, seperti Rasul Paulus yang mengerjakan hidupnya bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan akan memuliakan saudara. Dan Tuhan akan memberkati setiap saudara dan saya. Amin. Kita masuk saat teduh saudaraku. Sing joyful songs, sing a hymn of praise. Sing a joyful song, let your voices blaze. Hallelujah, hallelujah. Sing a joyful song, sing a hymn of praise. Sing out your song, come rejoice. Sing out your song with one voice. Alleluia, alleluia. Sing out your song, come rejoice. Sing a joyful song, sing a hymn of praise. Sing a joyful song, let your voices raise. Alleluia, alleluia. Sing a joyful song, sing a hymn rejoice. A joyful song to the earth and the sky. A joyful song, lift your voices high.
Marilah kita bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita naikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa, saudara. Ya Bapa, lihatlah hati kami dan ujilah kami supaya kami berproses seperti firman Tuhan hari ini. Bukan kami ya Tuhan, tetapi Engkau yang harus kami muliakan dan tinggikan. Tolonglah kami supaya dalam keseharian kami, dalam seluruh apa yang kami kerjakan, kami berproses supaya kami berkenan kepada Tuhan, supaya apa yang kami kerjakan juga boleh menjadi berkat, menjadi suatu yang berdampak, mewarnai, menerangi, menggarami, dan jika Tuhan izinkan boleh mengubah menjadi lebih baik mereka yang kami jumpai. Inilah doa kami Tuhan. Dalam masa Advent ini Tuhan, kami berdoa untuk seluruh jemaat agar kami pun juga boleh menghayati keberadaan kami dalam masa-masa persiapan menjelang Natal. Masa-masa penantian akan kedatangan Tuhan, bukan hanya kedatangan kelahiran Kristus, tapi kami boleh siap di mana Tuhan bisa datang menghampiri kami kapan saja. Tolong kami Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat dalam setiap pekerjaan, dalam setiap karya mereka. Tuhan yang melawat dan menolong sehingga kami boleh memproses dan menguji untuk menjadi lebih baik setiap hari. Kami juga berdoa untuk mereka yang saat ini berjuang dengan berbagai kesulitan, terlebih dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Tuhan tolonglah supaya kami diberi kekuatan dan tidak menyerah ataupun kalah. Tapi Tuhan akan memampukan kami untuk berhasil dan menang. Dan kami akan mengatakan, Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa. Kami berdoa untuk mereka yang sakit, kami berdoa untuk mereka yang kehilangan orang-orang yang dikasihinya. Tuhan tolonglah dan hiburkanlah. Kami berdoa juga Tuhan untuk para pemimpin bangsa kami. Berikanlah kekuatan kesehatan dan kebijaksanaan kepada mereka di dalam menghadirkan pimpinan yang baik kepada seluruh rakyat Indonesia. Untuk proses kami berhadapan dengan pandemi COVID-19 ini, setiap usaha yang dilakukan oleh pemerintah dan juga para petugas medis, Tuhan berkati supaya ada solusi yang terbaik bagi situasi-situasi ini Tuhan. Terima kasih Bapa kami yang di surga. Kami naikkan doa kami hanya kepadamu ya Allah, yang kami alaskan di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, yang juga telah mengajarkan kepada kami menaikkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Dalam kesetiaan dan kasih Allah yang membawa sukacita, marilah kita mengucapkan syukur melalui persembahan. Firman Tuhan dalam Kolose pasal 3 ayat 17 berbunyi demikian. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Saudara dapat mengirimkan atau mentransfer persembahan saudara ke nomor rekening yang tertera pada layar, atau persembahan juga dapat dikumpulkan di dalam amplop untuk kemudian dibawa ke gereja pada saat kita bisa kembali beribadah di gedung gereja. Bersukacita senantiasa, bersukacitalah tetap berdoa. Ucaplah syukur dalam segala hal padanya. Karena itu diinginkan Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Karena itu diinginkan Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Hendaklah kamu perhatikan, jangan membalas jahat dengan jahat. Berbuat baik bagi sesama, bahkan terhadap tiap orang. Karena itu diinginkan Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Karena itu diinginkan Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Orang yang salah diluruskan, dan orang tawar hati dihiburkan. Orang lemah pun harus dibela, sabar dengan semua orang. Karena itu diinginkan Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Karena itu diinginkan Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam keheningan kami dalam penantian masa Advent yang ketiga ini, kami hendak mengucap syukur ya Tuhan atas segala kasih pemberian Tuhan, sehingga kami tetap boleh melaksanakan kebaktian kami pada hari ini dengan baik. Terima kasih atas penyampaian kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Pendeta Suhud. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini boleh menyapa kami, membantu pemahaman kami bahwa sesungguhnya di setiap tindakan kami tetap mempermuliakan Allah, sehingga biarlah kami semakin kecil dan kemuliaan Tuhan yang akan semakin besar. Biarlah melalui persembahan syukur ini kami boleh menyatakan bahwa kebenaran Tuhan juga yang akan menuntun dan membimbing kami dalam setiap pekerjaan, dalam setiap profesi yang Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan atas setiap
kesempatan yang Tuhan telah berikan. Biarlah melalui persembahan syukur kami ini, nama Tuhan yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa persembahan ini. Amin. Saudara-saudara, tetaplah setia melakukan perbuatan yang baik dalam menantikan kedatangannya. Nyatakanlah kemuliaan Allah dalam segenap perilaku dan ucapanmu. Tetaplah teguh sebab Dia hidup di dalammu. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, terpujilah Tuhan. Saudaraku, kita bersama-sama memohon berkat dari Tuhan. Rahmat dan kasih yang besar dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus tercurah bagimu dan memberikan kekuatan kepadamu untuk setia melakukan perbuatan baik, serta memampukanmu untuk melayani sesama. Dan sampai kita bertemu kembali, kiranya cinta kasih dari Allah Bapa melalui anak tunggalnya Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus senantiasa memerintah di dalam hatimu dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maranatha. Amin. Maranatha,
Ibadah kita telah selesai. Silakan bersaat teduh. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.